kayaknya kalau quantum jam-nya dilakukan dengan hati yang bahagia, 5 panca indera bersensasi, ajak 5 panca inderanya merasakan itu terjadi betul-betul di sekarang, kasih bahan bakar roket emas, itu udah judul quantum jam yang tanpa gagal. Law of assumption. Semua akan tergantung dari apa yang kamu asumsikan. Kalau kamu mengasumsikan ini bisa lunas utang, jadinya bisa. Tapi kalau kamu mengasumsikan kayaknya susah, kayaknya sulit, kayaknya berat, ya udah, yang susah, yang sulit, yang berat itu yang dikasih. Dari Bu Tati ya, aku pengen geser lagi ke Ibu Sri Sulianti sekarang ya. Ada cerita menarik apa dari Bu Sri Sulianti? Kita persilahkan beliau untuk menyapa sahabat semua. Monggo Bu. Ibu dari mana? Baik, terima kasih Mas Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TVB, halo. Hai, Ibu Tri ini Ya. dia itu ikut kelas private tapi belum kelas. Tapi udah mengikuti banyak alat. Ini belum kelas. Belum, jadi belum masih 5 hari lagi. Aduh, ini jadi belum ada yang bisa diceritakan ya. Ayo Bu. Dari YouTube doang. Kelas, silakan Bu, cerita Bu. Iya. Jadi saya dari Samarinda, dari Kaltim, jauh ya. Iya. Terima kasih Mas Hendra, TVB dan teman-teman Ngaji Roso. Kebetulan saya ini belum ikut kelasnya ya seperti yang disampaikan TVB, tapi baru dijadwalin tanggal 18 April gitu ya. Tetapi sebelumnya saya udah ngikutin channelnya Ngaji Roso, lumayan juga ya, banyak narasumber-narasumber yang saya ikutin. Ternyata yang klik sama TVB, makanya langsung japri Ngaji Roso gitu. Ternyata saya pantau WA-nya, jadwal kelasnya itu nggak klop terus gitu. Akhirnya udahlah privat aja gitu. Tapi jadwalnya lumayan padat, jadi baru dapat tanggal 18 nanti ya Teh ya. Iya, nanti kalau ada yang luang-luang bisa jadi aku buat lebih cepat. Oke, tapi sebelum saya ikut kelasnya TVB, ini saya curi star gitu. Udah praktek duluan gitu ya, prakteknya lewat YouTube itu dipraktekin, tapi kok nggak terasa loh. Kok gini ya gitu. Ternyata alhamdulillah banyak sekali perubahan gitu, dan banyak manifest yang benar-benar terjadi gitu, luar biasa sekali gitu. Awalnya saya itu orang yang cenderung egonya tinggi gitu, maunya semuanya serba cepet dan harus ngatur-ngatur gitu, pokoknya ini harus tercapai gitu. Akhirnya saya jadi capek sendiri, lelah gitu ngurus. Kebetulan saya kan di properti ya, pengembang perumahan gitu, jadi ngurus perizinan juga pokoknya harus bisa nih, nggak mungkin nggak bisa bikin ini, harus bisa. Akhirnya kok capek sendiri kalau saya harus seperti ini. Akhirnya ya udah, benar yang disampaikan TVB, udahlah saya nyerah gitu. Pada saat saya menyerah, saya sudahlah gitu, terserah aja gitu, mau izinnya keluar, mau penjualan tercapai, enggak gitu. Ternyata pada saat saya menyerah itu loh, akhirnya kayak ada titik balik gitu. Kok seperti ini gitu ya, luar biasa. Pas buka-buka Ngaji Roso, loh kok ini gitu, kayaknya ini deh yang saya cari. Akhirnya benar-benar saya ikutin, saya praktekin pelan, akhirnya luar biasa. Pas awal bulan Maret itu saya ketemu linknya TVB itu di Ngaji Roso, saya ikutin. Dilala itu pas bulan-bulan Maret itu kan menjelang Lebaran ya, semua, nah ini tingkat stresnya tinggi banget nih. Karena para pekerja ini pada mau mudik kan, menjelang Lebaran pada mau mudik, kemudian tagihan material numpuk gitu ya. Sementara ini duit kok di rekening bablas terus, nggak ada yang stop gitu. Gimana saya harus mengembalikan tukang-tukang para pekerja yang ada di luar pulau. Kebetulan di tukang-tukang saya itu dari Kalbar, kemudian dari kota-kota lain juga ada. Jadi di situ saya akhirnya duduk diam, nggak ada lagi selain diam, pasrah, nyerah,
wes pokoknya kalah lah gitu. Pasrah, orang Jawa bilang pasrah bongkoan gitu. Semuanya dipasrahkan sama Allah. Kemudian saya pakai puasa ini ya, saya kan suka lari ya, suka jogging, olahraga. Ternyata pada saat saya berlari itu pikiran saya itu jadi apa ya, jadi tenang dan fokus saya itu hanya kepada nafas, ngatur nafas gitu. Bagaimana nafas keluar dan nafas masuk saya atur gitu supaya saya bisa mencapai titik finish sesuai dengan yang menjadi target saya. Dari lari itu kemudian saya bawa ke sholat. Setelah sholat saya coba, pada saat saya lari, saya ngatur nafas, saya bisa nyaman dan enjoy gitu. Akhirnya ternyata setelah selesai sholat, saya coba diam, saya atur nafas, keluar masuk di situ benar-benar saya nikmati dan kok kayaknya lega semuanya gitu, lega. Dan tidak tanpa saya sadari, karena waktu itu saya kan belum tahu ilmunya ya. Ternyata dengan sadar nafas itu merupakan syukur ya, rasa bersyukur yang luar biasa. Dengan rasa syukur itu ternyata membuka semuanya gitu. Nah, pas bulan Maret itu saya cuman bilang begini aja, ya Allah, saya sih pengennya di rekening ada uang sekian miliar supaya tukang-tukang bisa gajian, THR-nya bisa terbayar dan mereka bisa pulang mudik ke kampung halamannya. Kalau untuk saya wis gak usah dipikirin gitu. Saya nggak mikirin diri saya sama keluarga saya, nggak mikirin, insya Allah ada aja gitu. Ternyata benar dan itu terjadi. Nah, saya intens kayaknya di 20 hari ya, 20 hari sebelum 10 hari setelah puasa saya coba praktekin intensif sadar nafas syukur, pokoknya berterima kasih aja. Saya nggak meminta, saya tanpa meminta, saya cuman terima kasih ya Allah, alhamdulillah, terima kasih, banyakin terima kasihnya gitu. Ternyata rumah itu closingan di bulan Maret menjelang Lebaran itu banyak banget dan ternyata ngumpul sesuai, uangnya itu ngumpul sesuai yang saya inginin gitu. Saya pengen angka sekian gitu, ternyata terkumpul. Akhirnya material terbayar, tukang terbayar, konstruksi semuanya terbayar. Luar biasa ya Allah. Dan itu salah satunya. Kemudian ada juga saya akuisisi lahan pada saat itu saya juga akuisisi lahan dengan nilai itu di 6M. Saya nggak punya uang sama sekali. Gimana cara bayarnya itu saya nggak punya gitu. Ya udah, dipasrahin aja gitu, dilepas. Ya Allah, kalau memang lahan ini punya saya, jodoh dengan saya, dimudahkan semuanya gitu. Ternyata dimudahkan, tapi ada satu hari ketika mau AJB, lahan itu mau AJB, ternyata ini nilai NJOP-nya itu dengan pemerintah kota setempat dinaikkan itu jadi berlipat-lipat. Dari harga 1 meternya 200.000 itu jadi 1.274.000. Akhirnya kan saya diam lagi, wah kok begini lagi, stres lagi, stres. Akhirnya saya ingat, ingat Teh Feby kan. Ingat Teh Feby, udah dilepasin aja terserah. Tapi saya kuantum jam itu benar-benar saya praktekin itu 1 minggu itu Teh, 1 minggu. NJOP-nya harus kembali ke angka 200, mendekati 200. Saya kuantum jamkan di 205. 205. Dari awal 200 jadi 1.274.000. Saya nggak mampu bayar kan, karena kalinya itu kali 31.000 meter persegi. Saya harus bayar BPHTB yang tadinya cuma 300 jutaan, kurang 300 jutaan, harus 600 juta. Saya nggak punya uang itu. Akhirnya saya kuantum jam, benar-benar di kuantum jam 1 minggu. 1 minggu pada saat saya mau masak sahur itu, bangun sahur saya jam 3, saya kuantum jam dulu setengah jam, sadar nafas syukur, kemudian saya kuantum jam 7 hari. Pas hari terakhir itu saya benar-benar yang tadi Teh pakai bahan bakar roket turbo ya, rasa bersyukur. Iya, rasa bersyukur. Ya Allah, pokoknya rasa syukurnya itu dibanyakin. Nanti pagi hari sekitar jam 10 saya harus terima lembar
PBB, lembar NJOP atau SK apapun itu namanya di angka 205. Dan tapi waktu pagi saya lupa, udah buka laptop saya lupa. Saya lupa kalau habis quantum jamnya itu gitu. Ternyata di WA dengan Bapenda itu, Ibu SK-nya udah keluar gitu, udah selesai. Silakan kalau mau dibayar gitu kan. Sekalinya bener keluar itu saya lihat angkanya. Tadi kan saya minta 205 ya. Ternyata begitu keluar angkanya 285. Angka 8-nya ada gitu. Tapi kan deket-deket ya. Saya minta 205 yang keluar 285. Oh, enggak apa-apa, udah saya langsung pergi udah bayar itu. Ternyata seperti itu. Itu untuk SKNJOP aja gitu ya. Satu lembar kertas. Tapi benar-benar saya bayangin itu kan Teh Feby bilang tuh di visualisasi 5 panca indera bersensasi. Benar-benar saya visualisasikan itu. Saya seakan-akan pegang tuh lembar NJOP. Padahal belum ada tuh print out SK. Gitu. Saya pegang ya 205 ini nanti pagi jam 10 harus 205, ternyata 285. Alhamdulillah, terima kasih. Itu Mas Hendra. Kemudian yang ketiga apa ya Teh ya kemarin ya? Oh ya, project saya itu sudah tertahan dari bulan Oktober, November, Desember sampai dengan kemarin ternyata hari terakhir menjelang libur Lebaran ya, kita libur itu tanggal 28 ya kalau nggak salah, cuti bersama itu ya 28. 29 itu di approve, padahal itu hari Sabtu akhirnya bank buka, notaris buka hanya untuk melayani saya. Keluar project saya 18 sesuai dengan benar-benar yang itu saya kuantum jamkan juga itu 18 M harus keluar di hari terakhir. Dan benar terjadi, alhamdulillah. Saya nggak tahu itu dahsyat luar biasa. Terima kasih Teh Feby, itu amazing banget gitu ya. Saya bersyukur banget ketemu Ngaji Roso channelnya Teh Feby ya, alhamdulillah. Terima kasih, makanya udah kapan ketemu ya bisa ngobrol bareng gitu ya. Kita offline ya. Jamin bisa dipercepat. Offline di Jakarta lah ya. Kita ngumpul-ngumpul semua alumni ya. Saya makanya kalau ketemu kan saya bisa copy data ya. Ini saya kan belum ketemu sama Teh Feby nih, baru curi-curi dulu ilmunya lewat YouTube. Sekarang bulan April ya. Kayaknya Mei awal deh kita bikin kumpul semua alumni di Jakarta deh kayaknya ya. Silaturahmi ya. Bismillah ya. Aku tuh tadi merhatikan ini loh Teh. Siapa si Bu Titi itu waktu lihat Bu Sri Suliati tuh seneng banget gitu. Jadi bahagia banget. Aku pengen temen-temen tuh gitu loh. Jadi harusnya gitu kalau melihat orang testimoni tuh seneng banget gitu. Bagus. Kalau kata Diamond Cutter Wisdom, kalau kita rejoice sama kebahagiaan orang lain, kita dapat 10% ya Mas Hendra. Mantap. Ya, 10% itu gede loh. Dari Bu sih 10%, Mbak Luna 10%, aku 10%, lama-lama jadi 100%. Iya. Banyak ya. Tapi menarik banget. Jadi waktu Bu Suliati tadi cerita soal kemudian untuk ngasih THR ke karyawan, rata-rata kan pengusaha gitu ya. Untuk THR tuh sampai ngutang dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tapi yang jelas ketika kemudian kita berani menggali kebutuhan gitu ya, karena fungsinya rezeki itu kan untuk mencukupi kebutuhan gitu ya. Di momen yang pas gitu hadirlah kemudian sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam nih, kita kupas sedikit tentang Bu Sri Suliati karena ini menarik banget. Teh Feby mungkin bisa memberikan perspektifnya, resolusi pandangnya. Iya, jadi kalau di Bu Suliati ini berlaku cerita The Miracle of Kepepet. The power of kepepet. Mau liburan, it's amazing gitu loh. Dia cuma melakukan sadar nafas syukur yang dalam rasa syukur, itu udah powerful banget, jadi bahan bakar gitu buat manifest. Lalu berikutnya dia lakukan quantum jam dengan 5 panca indera bersensasi, padahal belum kelas. Cuma melihat bocoran dari Zoom doang gitu istilahnya, 5 panca indera bersensasi. Dia udah bisa manifest dalam judul uang operasional di 2M-an masuk untuk bayar tukang-tukang, NJOP-nya dari angka 1, sekian jadi turun 285, dan tiba-tiba proyeknya itu cair 18 miliar di detik-detik terakhir mau liburan Lebaran.
Itu kan it's so amazing banget gitu. Itu menandakan kayaknya kalau quantum jam-nya dilakukan dengan hati yang bahagia, 5 panca indera bersensasi, ajak 5 panca inderanya merasakan itu terjadi betul-betul di sekarang, kasih bahan bakar roket emas, itu udah judul quantum jam yang tanpa gagal. Quantum jamnya itu bener-bener quantum jam yang sempurna banget gitu. Karena Iya, kan iya. di ujung ceritanya tadi tetap dilepas gitu. Tetap Bu Sri juga bilang dan teman-teman semua bilang bahwa setelah quantum jam, setelah set goal, hasilnya nggak ada di dalam area kita. Tetap kita pasrahkan caranya, hasilnya, prosesnya, waktunya itu sempurnanya tuh di judul melepasnya itu gitu. Itu Tapi yang luar biasa sih sebenarnya dari tadi pengalaman teman-teman. Jadi ibunya kan bilang gitu ya, ketika kemudian mengalami apa NJOP yang tinggi tadi, kan langsung inget Teh Feby lagi gitu ya. Seolah-olah apapun masalahnya itu Teh Feby solusinya gitu kira-kira ya. Jadi Kayak teh botol sostro gitu ya. Betul sos. jadi ketika ada masalah langsung inget sama Teh Feby gitu. Sampai seperti itu ternyata di benaknya temen-temen itu Teh Feby efek itu sampai seperti itu gitu ya. Iya, Jadi saya buka lagi YouTube-nya Ngaji Roso, cari lagi kan Teh Feby gitu kan. Oh iya. Jadi memang Teh Feby itu dipakai Karena ini Mas Tuhan. Hendra, yang NJOP itu sangat tidak mungkin gitu. Karena saya pernah punya pengalaman terhadap lahan saya yang sebelumnya, ketika NJOP dinaikkan itu sangat mustahil untuk diturunkan lagi Iya, gitu. iya. Ajaib ya Bu ya. Itu dia Iya. yang nggak mmungkin itu bisa Iya, jadi nggak mungkin dengan quantum jam dan Betul. dilepasin gitu. Oke. Dan yang mengajukan penurunan NJOP itu bukan hanya saya aja, ada beberapa teman, ternyata punya Oke. saya aja yang di-approve. Baik. Keren. Selamat Alhamdulillah. Bu. Karena Selamat. teman-teman yang lain nggak pakai bahan bakar roket emas, Mas Hendra. Iya. Selamat, mudah-mudahan menjadi inspirasi menggerakkan teman-teman Amin, semua untuk terima bertumbuh kasih. gitu ya. Thank you teman-teman semuanya. Jadi kita menjadi tahu bahwa memang Teh Feby dipakai Tuhan, dipakai semesta agar semua teman-teman bisa mengalami kebahagiaan dan keajaiban sesuai dengan fitrah kita gitu ya. Teh Feby-nya nggak ada katanya ya. Nggak ada, Teh Feby-nya nggak ada gitu ya. nggak ada. Oke, itu penting ya untuk senantiasa kita ulang-ulang terus supaya kita nggak lupa gitu. Kadang kita mengakui gitu ya Teh ya. Kadang Ya. kita masih terjebak sama yang namanya kemelekatan ego dan seterusnya. Oke Teh, yang terakhir ada Ibu Ayu Febrina. Masih ini kah? Halo? Iya Mas Hendra, kedengaran nggak Mas? Oke, Ibu Ayu. Halo Tete, Halo sayang. Oh, Mas lagi di luar. Kedengaran nggak? silakan Teh. Silakan. Kedengeran. Iya Mas, saya kemarin juga ada Japri TVB ya. Itu Iya. awalnya itu ikut Badung Revolution yang ketujuh ya, yang bulan Iya, betul. apa, Mas. Tapi kan sebelumnya tuh udah Japri Mas Hendra tuh, Mas. Kapan sih buka offline dengan ketemu sama TVB? Saya sampai Japri Mas Hendra tuh buat aku kan, aduh pengen banget tadi pas denger Mas Hendra ngomong di sini tuh kita bisa mau buat acara di bulan Mei ya Mas ya. Iya, Mei di Jakarta lah insya Allah. Ya Mas, Awal nanti bulan. kalau perlu bantuin deh Mas, aku keseluruhan dan ketemu TVB. Oke. Sampai Kami segitunya semuanya ya juga ikut Allah. bersedia. Siap. Ya Allah. Mas Hendra hubungi aja nanti tak bantuin. Beneran. Tulus nih Mas, serius. Ya, Pengen Bu banget Ayu. ketemu. Oke, terus sebenarnya kalau kenal Ngaji Roso itu udah lama ya Mas ya, dari udah lama sih, nggak selama yang lain ya, mungkin tahun 2022. Tapi sebenarnya sih kehidupan aku tuh terlalu semut sebenarnya, ya fine-fine aja. Nah, mulai merasakan ada challenge itu di tahun 2023. Tapi itu belum yang dar-dor banget gitu. Nah, itu udah mulai tuh rajin dengerin Ngaji Roso. Terus beberapa ikut kelas yang di baik narasumber di Ngaji Roso maupun di narasumber lainnya, coach-coach yang lainnya gitu. Nah, di tahun 2024 kemarin itu challenge terberat saya menurut aku gitu ya. Itu benar-benar ibaratnya kalau saya nggak mikir anak, mungkin saya tuh udah pikirannya udah kemana-mana gitu loh Mas. Nah, tiba-tiba ketemulah channelnya TVB gitu.
Jadi tuh kayak bertubi-tubi gitu loh Mas, yang Jawa Barat tuh bertubi-tubi gitu. Nah, Hmm. ketemu TVB yang sangat jelas. Kan TVB itu kalau menjelaskan tuh clear banget ya Mas. Betul, Makanya tuh setuju. kita tuh nggak perlu ikut kelas itu udah langsung paham gitu. Langsung telan-telan gitu aja nggak perlu kunyah ya Mbak ya. Betul, dan mama aku, anak aku, jadi keluarga aku sama aku tuh sangat ngefans sama TVB. Jadi sampai kalau misalnya kayak nyalain Radio Rosso tuh, anakku langsung tahu. Bunda itu Tante Feby kan gitu. Jadi saking ngefansnya sama Tante Feby katanya Ya gitu. betul betul. Nah jadi yang saya ada kirim testimoni sama TVB itu salah satunya saya coba kontingen. Jadi ada orang yang utang sama saya sekitaran 88 juta sampai 90 juta, jadi 88 juta. Dan itu udah dibayar-bayar Mas. Dari tahun 2024 lah, itu nggak berbayar sekitar 88 juta. Itu saya dapat pasrah Mas. Udah. Pertama tuh saya kayak mikir ini gimana ya uang belum dibayar-bayar, ini kenapa saya tagih gitu kan Mas, paham lah ya kalau kita nagih utang tuh orang Iya suka iya iya. Iya. lupa gitu. Saya stres sampai pusing ini gimana gitu, sedangkan kan butuh perputaran untuk modal atau apa kan dari uang itu juga kan Mas. Nah, akhirnya di tahap saya pantun jam aja nih ikutin TVB, saya visualisasiin, saya jabat tangan sama orang, saya jabat tangan sama orangnya, terus saya kayak mendoakan dia diberikan rezeki, diberikan kemudahan dan lain-lain gitu Mas. Itu saya mulai kontingen di tanggal 6 Februari ya Mas, kalau Revolution 7 ya kalau nggak Iya salah ya. iya. Hmm. Di tanggal 10 Mas, itu saya udah benar-benar udah ikhlas, saya udah pasrah, mikir ya udah ya Allah ya Tuhan, semesta yang maha baik, uangnya mau ditransfer atau tidak, diganti atau tidak saya lepaskan. Udah saya udah nggak mikirin lagi. Mungkin itu memang bukan uang saya karena itu kan udah saya benar-benar lepas pasrah, bodoh amat gitu lah Mas. Udah nggak inget-inget lagi. 4 hari kemudian tanggal 10 ditransfer Mas. Ya Allah. Itu saya sampai ya Allah saya udah nunggunya tuh setahunan lebih Mas. Udah kayak udah pasrah, stres gitu kan mikirnya. Udah. Terus kan bukan itu aja tuh Mas, ada lagi kan banyak juga yang beberapa orang yang bukan sama saya itu berturut-turut bertubi-tubi. Jadi tanggal 10 ditransfer, ada orang tahu 88 juta. Di tanggal 11-nya itu ditransfer lagi 2 juta orang minjem sama saya. Itu saya udah lupa semuanya. Ditransfernya 2 juta lagi dan tadi pagi Mas. Saya semalam tuh kan pinjam nih seseorang. Yang udah dia saya mikirin dia tuh kayak bayar sama saya segala macam. Terus saya doakan, kalau kata Feby kan harus mendoakan ya, saya mendoakan, saya peluk orangnya gitu kan, saya doakan, dan pagi-pagi Mas baru aja ditransfer lagi. Jadi tuh benar-benar saya tuh bertubi-tubi. Jadi saya tuh kan gak enakan ya nagihnya ya. Jadi orang-orang yang udah lost contact sama saya, yang udah nggak kepikiran lagi bayar, dan udah saya bodo amat, itu pada bertubi-tubi transfer bayar utang, itu tuh yang masya Allah banget. Dan semoga ya yang lain juga kayak gitu sih Mas. Tapi kan balik lagi itu saya lepaskan, saya udah gak kepikiran lagi yang utang sama saya, udah bodo amat gitu Mas, udah gak kepikiran lagi sekarang. Nah terus satu lagi saya coba tuh apa telepati untuk orang, untuk teman saya itu udah nggak komunikasi, itu kayak iseng gitu sih Mas, udah nggak komunikasi hampir udah mau setahun kurang lah kalau nggak salah ya, udah nggak lama. Terus saya apa telepati nih, 2 hari kemudian dia ngechat Mas, coba ini beneran atau memang beneran gitu. Terus mama saya juga coba nih saya ajarin Mas, coba dia melakukan pinjam, bener Mas, tiba-tiba ada aja yang transfer tapi itu nggak tahu siapa transfer sama Mas saya gitu. Dan nilainya juga lumayan, maksudnya ini beneran tapi emang begitu gitu loh Mas. TVB Pokoknya iya, TVB punya nomornya Mbak Ayu. Ada nomor Mbak Ayu, tinggal di Ya. Tangerang dia. Nanti anu ya. Ada. Nanti ada. kirim ke Bayangin nomor, dulu. nanti kirim ke nomor Boleh, aku pribadi Boleh, gitu. Aku boleh, mau boleh. call Mbak besok-besok Ayu supaya ini apa? sekeluarga ngikutin ngaji Rosto. Enggak, gini. Kan dia kan ceritanya kan soal hutang kan mudah banget balik gitu ya, setelah dilepasin gitu ya. Aku juga udah bodo amat, udah ngelepasin gitu, tapi nggak balik-balik itu masalahnya. Makanya aku nanti pengen teleponan gitu. total berapa ratus, 100 berapa tuh Mas ya, 102 juta sama hari ini yang udah transfer. Iya, Semoga iya. ini ada lagi Mas 20 juta, tapi semoga dia terbuka. Iya, iya, Tapi iya. kalau enggak ya udahlah,
Iya, Ya betul. kita nanti ngopi di Jakarta ya, biar aku Oke, ketularan Mas. gitu ya. Soalnya ini juga kerja di Jakarta, jadi nanti hubungin aja, Mas. Yes, oke. Ayo Teh, direspon Teh, kayak keren nih Teh, ayo Teh. Oh, Masya Allah, ini hari ini banjir Quantum Jam, Mas Hendra. Iya, iya, benar. Badai Quantum Jam tak bisa tertahan. Iya, jadi valid ternyata. Tidak hanya aku yang bilang bahwa aku sudah mempraktekkan Quantum Jam and Let Go lebih dari 30 judul dan 99% terjadi semua. Sampai yang terakhir pun terjadi gitu istilahnya. Itu valid caranya seperti itu. Jadi nggak ada keraguan lagi tentang teknis Quantum Jam, tapi segalanya harus dilandasi dulu dengan tahu siapa dirimu gitu loh Mas Hendra. Iya. Bener nggak Mbak Ayu? Ketika udah tahu siapa dirimu, Quantum Jam-nya tuh udah jauh lebih gampang sebenarnya. Karena Ya, bener, Teh. di titik kesadaran bahwa semuanya udah tersedia, semuanya udah berkelimpahan, itu kan udah cuma tinggal nyocokin resonansinya aja berarti. Nyocokin frekuensinya aja gitu, bergetar di dalam frekuensi semesta yang tanpa batas gitu istilahnya. Dan kuncinya sekarang kita udah tahu bahwa buat aja data di dalam pikiran berupa video di dalam pikiran, bahwa apa yang kita inginkan sudah terjadi. Sudah kita pegang, sudah kita lihat, sudah kita rasakan, sudah benar-benar kita syukuri gitu. Jadi kuncinya itu yang berulang sih dari Bu Titi, Mbak Ayu, Mbak Muna, Ibu Sri, Bu Titik, itu rata semua, polanya sama Mas Hendra. Iya, Asik ini kita mempelajari pola. Sip. Jadi bagaimanapun juga teman-teman alumni yang sudah merasakan manfaatnya, yuk kita ajarkan ke keluarga, ke teman-teman dekat, kita tolong peserta-peserta yang lainnya juga supaya bisa mengalami apa yang kita alami. Karena itu tujuan Badan Revolution bersama dengan TFEB dibikin. Terus yang kedua mungkin kok nggak bisa ya aku mengalami seperti yang dialamin Bu Titi tadi sampai bermiliar dan seterusnya lah ya, pokoknya ibu-ibu Bu Sri Suliati tadi gitu ya. Setiap orang itu kan wadahnya kan beda-beda ya Teh ya. Wadahnya berbeda-beda, latar belakangnya beda-beda, yang dilakukannya dikerjakan juga berbeda-beda. Terus kemudian kita pengen mengharapkan hasil yang sama kan itu namanya tolol gitu ya, namanya kan bodoh, nggak masuk akal gitu ya. Sehingga yuk mulai sekarang kita evaluasi, perbaiki, sempurnakan ikhtiar kita menjadi lebih baik lagi. Di Badan Revolution ini teman-teman bisa ditemani, kita punya atensi yang sama. Karena di mana fokus perhatian kita tertuju, maka disitulah energi akan mengalir gitu ya. Nah ketika di Badan Revolution kita perhatiannya ke keberlimpahan ya, seiring berjalannya waktu kita akan sampai ke sana. Karena itu adalah natural dan fitrahnya kita ya Teh ya. Oke, Teh, mungkin ini butuh final statement dari Teh Feby buat sahabat semuanya yang nanti akan join ya kita di Badan Revolution Batch 12 nanti tanggal 1 Mei ya teman-teman, tanggal 1 Mei Batch 12. Selanjutnya mungkin di tanggal 2-nya biasanya ada Zoom spesial yang harganya hanya 369.000, tapi menurutku itu udah top. Kalau teman-teman cerdas tinggal praktik aja aku pikir ya. Dan nanti awal Mei mudah-mudahan kita bisa bener-bener create acara offline di Jakarta, semua alumni ya, semua alumni kita silaturahmi bersama gitu ya. Oke, baik Teh, silakan Teh, final statementnya apa Teh? Ya teman-teman, Ngaji Roso channel YouTube ini memang luar biasa ya, menjembatani kita semua gitu. Jadi kita perlu berterima kasih sekali gitu kepada Mas Hendra dan semua tim yang terlibat di sini tentang jembatan pertemuan kita gitu. Sending love-in terus ya Ngaji Rosonya biar tetap bertumbuh menjadi lebih baik, wisdomnya tambah keren, terus berbagi kasih sayang sama sesamanya jauh lebih peka gitu. Di sini aku cuma mau sampaikan bahwa teman-teman, yuk kita terbuka yuk pada sebuah fakta bahwa saat ini
udah sempurna gitu. Di saat ini tuh udah tersedia semua, di saat ini tuh udah ada semua solusi yang teman-teman mau tuh ada di dalam diri teman-teman sendiri. Cuma tinggal terbuka untuk merasakan dan melihat itu ada gitu. Jadi sangat nggak sulit sekali prakteknya, caranya juga sama sekali nggak sulit. Start pertama dari menyadari nafas, start kedua adalah terima semua kisah, lalu rasakan penuh itu sebagai cinta murni tanpa batas, lalu izinkan dia mengalir, izinkan aja dia mengalir kalau memang kita merasa masih ada bagasi emosi gitu. Dan ingat lagi bahwa kita bukan tubuh, bukan pikiran, bukan emosi, kita adalah percikan ruhnya yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Jadi belajar untuk bisa berhenti menjadi ego yang merasa diri jadi korban, Mas Hendra. Iya. Jadi berhentilah untuk menjadi mental korban gitu. Karena ketika kamu merasa itu ya become that ya semesta akan memberikan apa yang kamu rasakan sebagai identitas kamu gitu. Oke. Tapi kalau kita Nge-lag. Masih nge-lag. identitas naturalku itu yang akan dikasih. Law of assumption. Semua akan tergantung dari apa yang kamu asumsikan. Kalau kamu mengasumsikan ini bisa lunas utang, jadinya bisa. Tapi kalau kamu mengasumsikan kayaknya susah, kayaknya sulit, kayaknya berat, ya udah, yang susah, yang sulit, yang berat itu yang dikasih. Sesimpel itu, Mas Hendra, dalam realitanya. Iya. Oke. Thank you. Jadi dengan kata-kata yang positif, oke, aku kayaknya bisa. Itu akan mempengaruhi seluruh potensi-potensi DNA yang ada di dalam tubuh kita yang kemudian nanti akan diselaraskan dengan semesta. Jadi luar biasa, matur suwun banget ya. Terima kasih banyak kepada Teh Febi, Mbak Ayu Febrina, Mbak Muna, Ibu Sri Suliati, Ibu Titi 1 dan Ibu Titi 2 gitu ya. Sampai ketemu nanti di Jakarta di awal Mei insya Allah ya. Teman-teman yang lain yang mau join Bandung Revolution silakan nanti daftar di tanggal 1 Mei. Ada materi istimewa eksklusif gitu ya. Silakan dimanfaatkan gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Ayu, Mbak Muna, Bu Sri Suliati, Bu Titi, Dada, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu, bahagia selalu. Bye. Thank you. Thank you. Thank you.